Sekolah Minggu murid di GKPS rajin dulu gereja hari Minggu. Mula kondisi rumah malah rumah uhuru anani tanggal Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Semuanya sehat kan? Ayo kakak tanya, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya harus semangat ya adik-adik. Walaupun saat ini adik-adik belum bisa ikut kebaktian di gereja, tapi walaupun adik-adik kebaktian di rumah, adik-adik harus tetap penuh sukacita. Nah, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami Tuhan mau memulai kebaktian kami. Tuhan yang berkati Tuhan kebaktian ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan hadirlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, karena kita harus bersyukur ya adik-adik. Walaupun dalam masa pandemi, Tuhan masih melindungi kita, menjagai kita. Kita nyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada titah. Titah minggu ini yaitu titah ke-6. Ayo, siapa yang tahu titah ke-6? Masih ingat nggak? Coba, apa isi titah ke-6? Titah ke-6, jangan membunuh. Ya, pinter sekali. Titah ke-6 yaitu jangan membunuh. Ingat ya adik-adik, titahnya dihafalkan. Oke, kalau gitu sekarang kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu pujian Tanganku ke Depan, Tanganku ke Belakang. Adik-adik harus semangat ya. Kita mau muji Tuhan sambil kita berolahraga. Ikutin gerakannya ya.
Ayo bang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepala ya. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangnya, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sobat, gimana? Udah keringetan adik-adik? Baru sedikit keringetannya. Kita mau angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Yang semangat ya. Ayo bang. Semangat adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus menggalakkan segalanya. Kasih Yesus menggalakkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus menggalakkan segalanya. Kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Mantap adik-adik, semangat ya. Nah sekarang adik-adik udah lumayan berkeringat ya, bersemangat ya kita semuanya memuji Tuhan. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Amsal 17 ayat 22. Ayo, perjanjian lama atau baru Amsal? Ya, Amsal 17 ayat 22. Kakak bacakan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo, siapa yang udah bisa hafalin ayat hafalannya? Gampang loh, ada lagunya kan? Coba kakak mau denger. Ayo, bisa nggak? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, pintar banget. Betul sekali adik-adik. Jangan lupa ya, ayat hafalannya harus dihafal. Kalau nggak bisa, minta tolong bantuan sama mama, sama papanya supaya hafalannya bisa dihafalkan ya. Untuk menggenapi ayat hafalan kita hari ini, kita angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yanti. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, angkat pujian dulu yuk. Kita bernyanyi. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Oke, pakai gerakannya ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Ketemu lagi sama Kak Yanti nih. Nah, kalian semua udah siap untuk dengar firman Tuhan? Biar lebih siap, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mengerti isi dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, udah siap Alkitabnya? Kita buka sama-sama ya firman Tuhan hari ini. Diambil dari Yohanes 3 pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Kakak ulangi ya. Yohanes 3 pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 ya. Kakak baca ini. Yohanes 3 pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Dalam firman Tuhan ini kita lihat isi surat dari Yohanes kepada teman baiknya yang bernama Gayus ya adik-adik. Jadi Yohanes ini punya teman baik namanya Gayus ya. Dan ini surat dari Yohanes kepada Gayus menceritakan bahwa Yohanes itu seneng banget karena keadaan temannya Gayus itu baik-baik saja, sehat-sehat, dan ternyata Gayus juga selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya Yohanes sangat gembira mendengar kabar tentang temannya Gayus ini ya adik-adik. Nah, kalau di sini kita lihat gimana keadaan Gayus itu baik-baik saja, baik itu dalam jasmani atau tubuhnya maupun dalam rohaninya ya adik-adik, dalam keadaan baik-baik ya. Nah, sekarang kakak mau bahas tentang kesehatan jasmani dulu ya adik-adik. Kesehatan jasmani itu artinya kesehatan tubuh atau badan kita ya adik-adik.
gimana sih caranya menjaga kesehatan jasmani atau tubuh kita? Ya, nih, yang pertama caranya adalah menjaga kebersihan tubuh kita. Caranya gimana menjaga kebersihan tubuh kita? Ya, dengan rajin mandi. Ya, adik-adik, mandi itu 2 kali sehari, pagi dan sore hari, biar tubuh kita tetap bersih, ya adik-adik. Nah, selain mandi, jangan lupa untuk menggosok gigi, ya, menggosok gigi. Karena kalau kita nggak gosok gigi nih, makanan yang nempel di gigi kita itu akan jadi kuman, yang akhirnya menyebabkan gigi kita jadi rusak. Gigi kita jadi bisa bolong, terus bisa keropos dan sakit. Nah, kalau sakit gigi kan adik-adik sendiri yang ngerasain sakit kan? Ya, makanya rajinlah juga sikat gigi ya adik-adik ya. Nah, itu tadi pertama. Yang kedua itu menjaga kesehatan tubuh dengan minum air putih yang cukup. Berapa sih setiap harinya? Yang cukup itu minimal adalah 8 gelas sehari ya adik-adik ya. 8 gelas setiap harinya ya, jangan kurang. Karena apa? Karena tubuh kita ini 60% terdiri dari cairan. Kalau kita kurang minum, kita jadi kurang cairan, badan kita jadi lemes ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Ayo, jangan kerjaan tiap hari itu makannya cuman jajan aja. Siapa yang jajan terus tiap hari tapi nggak mau makan masakan mamanya ya? Harus makan makanan yang bergizi adik-adik. Nah, makanan yang bergizi itu selain nasi dan lauk pauk, kita harus mau makan sayur. Ya adik-adik, makan sayur. Nah, kakak mau tanya, adik-adik suka sayur apa sih? Brokoli, wortel, sayur brokoli, buncis, sayur bayam, labu siam, dan singkong, bayam. Wah, hebat tuh. Ternyata adik-adik pada suka makan sayur ya. Macem-macem lagi sayur-sayurannya. Nah, bagus tuh. Sayur-sayuran itu mengandung vitamin dan juga serat yang baik untuk tubuh kita. Sehingga kita terjaga kesehatannya ya adik-adik. Nah, selain makan sayur, yang penting juga nih, jangan lupa makan buah-buahan. Ayo, kakak mau tanya lagi. Adik-adik suka makan buah apa? Semangka, jeruk, oren, buah pisang, nanas, apel. Kesukaan aku mangga. Semangka, buah naga. Apa? Suka buah mangga. Wah, hebat. Ternyata adik-adik suka buah-buahan juga ya. Bagus itu adik-adik, karena buah-buahan mengandung vitamin yang bagus untuk kesehatan tubuh kita adik-adik ya. Nah, sekarang yang keempat untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan rajin berolahraga adik-adik. Adik-adik suka olahraga apa? Mungkin ada yang suka bulu tangkis, atau mungkin voli, basket, atau mungkin berenang. Ya adik-adik. Nah, tapi karena sekarang lagi pandemi, mungkin adik-adik bisa olahraganya jalan-jalan, jalan pagi bareng papa, bareng mama, keliling daerah rumah kita gitu ya. Atau enggak mungkin di dalam rumah bisa juga dengan senam ya adik-adik, bareng mama sama bareng papanya ya. Nah, itu olahraga bagus untuk menjaga agar tubuh kita itu tetap bugar dan juga sehat ya adik-adik. Nah, oke. Sekarang yang kelima untuk menjaga kesehatan tubuh kita yaitu dengan istirahat yang cukup. Ya adik-adik, kalau seusia kalian itu ya tidur yang cukup itu antara 8 sampai dengan 10 jam setiap harinya. Adik-adik, di sini ada yang suka begadang?
Jangan ya, jangan begadang adik-adik, karena kalian harus cukup tidurnya antara 8 sampai 10 jam ya adik-adik. Kenapa? Kalau kalian kurang tidur, badan kalian bisa lemes. Ya, nanti kalau belajar jadi susah berpikirnya kalau badannya lemes dan kurang tidur ya. Jadinya harus cukup tidurnya ya adik-adik. Ya. Oke, nah itu tadi 5 hal tadi untuk menjaga kesehatan jasmani atau tubuh kita. Nah, selain kesehatan jasmani, yang harus kita jaga adalah kesehatan rohani kita, yaitu hati, jiwa, dan pikiran kita ya adik-adik. Gimana sih cara menjaganya? Ya, yang pertama kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kedua, rajin membaca firman Tuhan. Ya, dan yang ketiga, kita harus rajin mengikuti sekolah minggu. Dan karena sekarang lagi pandemi, ya, kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kita bisa mengikuti sekolah minggu online seperti sekarang ini, ya adik-adik. Nah, itu adik-adik, kita harus juga menjaga kesehatan rohani kita, ya. Nah, seperti sekarang pandemi ini ya adik-adik, ya, kalau kita menjaga kesehatan jasmani kita adalah caranya ya, kalau misalnya kita keluar rumah, kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M ya adik-adik. Yang pertama, memakai masker, ya. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah rajin mencuci tangan, ya adik-adik. Itu protokol kesehatannya. Dan kalau menjaga kesehatan rohani kita harus tetap berpikiran positif ya. Kita jangan khawatir, jangan takut ya akan pandemi ini ya. Tapi kita tetap berdoa memohon perlindungan dari Tuhan ya. Dan kita tetap berpikiran positif ya adik-adik untuk menjaga kesehatan kita semua ya adik-adik. Nah, adik-adik seperti ayat hafalan kita tadi. Masih ingat kan? Nah, ayat hafalan kita tadi diambil dari Amsal 17 ayat 22 tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, adik-adik, itulah gimana pentingnya kesehatan rohani kita untuk mendukung kesehatan jasmani kita. Kalau misalnya kita lagi sakit, adik-adik ya, tapi kalau hati kita gembira, pikiran kita positif, itu akan mendukung biar kita bisa cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih ya adik-adik, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Selain minum obat, pikiran kita harus positif, kita harus gembira, dan jangan lupa berdoa sama Tuhan, memohon untuk kesembuhan kita. Nah, itu adik-adik, cerita kita kali ini tentang kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani ya adik-adik yang harus kita jaga selalu. Nah, adik-adik, semoga kita semua di tengah pandemi ini tetap sehat-sehat, selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan ya adik-adik. Amin. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing kami Tuhan untuk bisa menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan berkat dan perlindungan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Ya adik-adik, kalian udah dengerin firman Tuhan kan? Jangan lupa ya, firman Tuhannya tidak hanya didengar, tapi perintah Tuhan itu harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita kumpulkan persembahan ya adik-adik. Udah disiapkan kan persembahannya? Yang rapi uangnya, dilipat yang rapi. Lalu kita angkat tangan kita seperti ini. Kita bersama-sama mengatakan Huberedoon, Humbani, Harajaon, Ninaibata. Ya, kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, Ijon Adong.
sekarang kita mau doa persembahan dan juga doa mau pulang yang akan dibawakan oleh Kak Yanti. Silakan Kak Yanti. Nah, adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi gerejamu Bapa. Dan terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti kebaktian kami hari ini. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati kebaktian kami untuk minggu-minggu berikutnya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganup, Sengboi dalanonami salakah natorsa, Dobham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Tetap sehat dan Tuhan berkati.